Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 1 PPKN ingin mempresentasikan materi mengenai peluang dan tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan global. Adapun tujuan dari materi yang akan kita bahas yang pertama yaitu mengidentifikasi peluang dan tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Kedua, menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari agar terciptanya persatuan dan kesatuan di Indonesia. Yang pertama, kami akan membahas latar belakang terlebih dahulu. Jadi, latar belakang penerapan Pancasila dalam kehidupan global merupakan suatu hal yang penting dan relevan mengingat Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, sekaligus sebagai negara dengan keberagaman budaya, agama, dan suku yang sangat tinggi. Selanjutnya itu ada pengertian, nilai, dan hakikat Pancasila yang merupakan dasar negara dan ideologi Indonesia. Pancasila berasal dari dua kata bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti asas. Setiap negara di dunia memiliki dasar dan cita-cita yang dijadikan landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Seperti halnya Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara atau ideologi negara untuk mengatur penyelenggaraan negara. Tantangan berpancasila dalam kehidupan global. Pada abad ke-21 ditandai dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat, seperti internet, big data, dan otomatisasi. Perkembangan teknologi mengubah peluang kerja. Pekerjaan yang dulu diminati kini mulai tergantikan oleh adanya teknologi. PBB memperkirakan 2 miliar orang akan kehilangan pekerjaan akibat otomatisasi hingga 2030. Tetapi juga muncul banyak pekerjaan baru. Itulah salah satu tantangan yang mesti kita hadapi. Lalu bagaimana tantangan tersebut berhubungan dengan konteks penerapan Pancasila? Mari kita bahas. Selanjutnya ada tantangan ideologi. Pada era teknologi informasi, Pancasila menghadapi tantangan dari ideologi-ideologi alternatif. Beberapa di antaranya adalah radikalisme, ekstremisme, terorisme, dan konsumerisme. Radikalisme sering dikaitkan dengan ekstremisme kekerasan yang menggunakan atau mendukung kekerasan demi kepentingan politik, agama, atau ideologi. Sementara itu, terorisme sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, penggunaan atau ancaman kekerasan yang menciptakan ketakutan massal serta menyebabkan kerusakan pada objek vital dan fasilitas publik. Di sisi lain, konsumerisme juga menjadi ancaman bagi nilai-nilai Pancasila. Konsumerisme adalah gaya hidup yang mengutamakan kebahagiaan melalui kepemilikan barang, seringkali berlebihan dan tidak berdasarkan kebutuhan. Hal ini dapat mendorong seseorang untuk melanggar norma demi memenuhi hasrat konsumtifnya. Keempat, ideologi tersebut bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, seperti gotong royong, kekeluargaan, dan tegang rasa, sehingga harus diwaspadai agar tidak merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, yang kedua itu ada hoax dan post-truth, di mana perkembangan teknologi informasi menyebabkan banjirnya informasi, di mana setiap orang bisa menjadi konsumen dan produsen informasi sekaligus. Akibatnya, hoax atau berita palsu semakin marak, seperti yang diidentifikasi Kominfo dengan 3.901 kasus hoax pada tahun 2018 sampai 2019. Hoax ini mendorong munculnya fenomena post-truth, yaitu kondisi di mana opini lebih dipengaruhi oleh emosi dan kepercayaan daripada fakta yang objektif. Orang cenderung mempercayai informasi yang sesuai dengan sentimen mereka meskipun itu tidak benar. Dampaknya lebih jauh, masyarakat menjadi mudah diprovokasi, diadu domba, dan ditanamkan kebencian yang berpotensi memecah belah bangsa Indonesia. Lalu yang ketiga yaitu ada tantangan global. Sebagai warga negara Indonesia, identitas keindonesiaan ditandai dengan KTP atau kartu tanda penduduk, bendera, lambang Garuda, bahasa Indonesia, dan juga bahasa daerah. Namun, kita juga merupakan warga dunia yang tidak bisa terisolasi dari bangsa lain, terutama dengan kemajuan teknologi yang menipiskan batas negara. Kemampuan berbahasa internasional seperti bahasa Inggris memungkinkan kita untuk berinteraksi dan bersaing secara global, termasuk dalam dunia kerja. Oleh karena itu, kita harus memiliki kompetensi dan keterampilan yang setara dengan bangsa lain agar mampu bersaing di abad ke-21. Selanjutnya itu ada
rangkuman, yaitu perkembangan teknologi informasi membawa dampak positif sekaligus tantangan bagi Pancasila. Akses informasi yang mudah memungkinkan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, seperti radikalisme, ekstremisme, dan terorisme, masuk ke masyarakat dan mengancam persatuan Indonesia. Selain itu, di era digital, setiap individu bisa menjadi produsen dan konsumen informasi. Namun, kesulitan dalam memperoleh informasi yang valid muncul karena banyaknya hoaks yang beredar. Sebagai warga negara Indonesia yang menjunjung tinggi Pancasila, kita juga harus siap bersaing di kancah global dengan membekali diri dengan literasi, kompetensi, dan karakter. Selanjutnya, yaitu ada peluang berpancasila dalam kehidupan global. Peluang Pancasila dalam kehidupan global terletak pada kemampuannya untuk menjadi landasan bagi nilai-nilai universal yang dapat diterima di berbagai negara. Pancasila dengan prinsip-prinsipnya yang mencakup keadilan sosial, persatuan, demokrasi, dan kemanusiaan, memberikan dasar yang kuat untuk mempererat hubungan antar bangsa. Yang pertama itu ada bangsa yang religius, ramah, dan damai. Bangsa Indonesia patut berbangga karena memiliki karakteristik kuat, yaitu religiulitas, keramahan, dan kecintaan terhadap perdamaian. Di Indonesia, meski ada beragam agama, suku, ras, dan bahasa, masyarakat hidup rukun dan saling menghormati. Berbagai tradisi seperti ngejot di Bali, pela gadong di Maluku, bakar batu di Papua, dan bahum di Kalimantan Barat, mencerminkan semangat kerukunan dan perdamaian serta saling membantu dalam menyelesaikan konflik. Selain itu, Indonesia juga merupakan bangsa yang religius dengan spiritualitas yang sangat tinggi. Masyarakat Indonesia meyakini pentingnya keseimbangan antara jasmani dan rohani dan menjalankan ajaran agama dengan baik yang mengarah pada hidup yang harmonis dan saling menghargai satu sama lain. Selanjutnya ada Pancasila sebagai kekuatan. Nilai-nilai Pancasila penting dalam menghadapi tantangan global, menjadi model bagi Indonesia. Sila pertama mengajarkan ketuhanan dan akhlak mulia. Sila kedua mendorong penghargaan terhadap sesama, menghindari diskriminasi dan kekerasan. Sila ketiga memperkuat semangat nasionalisme dan persatuan. Sila keempat mendorong musyawarah dalam pengambilan keputusan. Dan sila kelima mengajarkan keadilan serta penghormatan hak asasi manusia. Nilai-nilai ini telah menjadi tradisi kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Selanjutnya itu yang ketiga, yaitu ada cara meningkatkan keterampilan diri. Bagaimana sih caranya? Jadi, untuk menerapkan Pancasila dalam kehidupan global, kita perlu membekali diri dengan keterampilan penting seperti kolaborasi, komunikasi, dan juga literasi. Kolaborasi diperlukan karena banyak hal yang tidak bisa diselesaikan sendiri, seperti yang terlihat dalam keberhasilan startup di Indonesia. Komunikasi juga sangat penting, tidak hanya dalam menguasai bahasa asing, tetapi juga memahami tradisi di balik bahasa tersebut. Kemampuan komunikasi yang baik membantu menyampaikan pesan dengan jelas dan menghindari salah paham yang bisa menyebabkan perselisihan. Baik, itu semua materi yang telah kita bahas, jadi kita dapat menyimpulkan dari materi-materi tersebut bahwa Indonesia memiliki keberagaman adat dan budaya serta dikenal sebagai bangsa yang mencintai perdamaian. Pancasila sebagai dasar negara menjadi kekuatan bagi rakyat Indonesia untuk hidup dengan nilai-nilai luhur dan berkompetisi secara global. Untuk itu, masyarakat Indonesia perlu membekali diri dengan keterampilan seperti kolaborasi, komunikasi, dan literasi agar dapat mengaplikasikan Pancasila secara global dan bersaing di kancah internasional. Baik, itu dia materi kelompok 1 yang dapat kami sampaikan mengenai peluang dan tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan global. Kami meminta maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan kata. Nah, bagi kalian yang kurang mengerti atau kurang paham dengan materi kita, boleh dipersilakan untuk bertanya. Kami meminta maaf apabila terdapat kesalahan kata. Kami menerima saran serta kritik dari kalian agar kami dapat lebih berkembang lagi ke depannya. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.